Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Juga sama-sama menspesialkan batu ini. Gimana sih kamu tuh? Lupa nih, capek ngomong malu. Capek. Lu memang berdebat ini memang capek. Jangan kamu bilang berdebat ini nggak capek. Sampai keringetan, urat leher sampai mau putus, haus, capek. Gimana kau bilang? Kau bilang kan nggak capek debat kayak begini. Capek kayak begini nih. Gue mau nanya malu nih. Silakan. Sebetulnya gue ini merasa kayak lagi ngobrol sama iblis nih, gue nih sebetulnya nih. Gue mau nanya malu nih. Lu nggak malu Dis? Minta-minta Dis kayak pengemis, nggak malu lu? Nggak malu saya tidak malu. Saya tidak malu. Karena apa? Karena saya mendirikan channel ini untuk menjawab fitnahan-fitnahan, untuk menghajar hujatan-hujatan kepada iman saya kekristenan. Loh, nggak masalah. Nggak masalah, saya pajang, dengarkan, saya pajang nomor rekening saya. Kenapa? Saya bilang apa? Dengarkan nih. Saya pajang di situ tuh, saya pajang di layar. Saya nggak malu. Kenapa? Karena pemberita Injil berhak mendapatkan upahnya, berhak mendapatkan makannya, berhak mendapatkan tempat tidurnya. Kenapa? Persepuluhan. Saya nggak bilang persepuluhan. Saya bilang bagi yang mau memberi silahkan, yang tidak mau memberi tidak masalah. Kok kau jadi marah-marah? Saya tahu kau gemetar. Kau gemetar gara-gara apa? Kau gemetar gara-gara saya didukung, ya kan? Gemetar kau kan, ketakutan. Enggak, karena memang hal yang paling kalian takutkan adalah dukungan kepada para apologet. Bukan hanya saya. Kau gemetar bahwa para apologet yang menjawab para penghujat seperti Juma, Zakir Naik, Donditan, Irina Handono, siapa lagi? Penghujat kekristenan. Ketika ada yang menjawab dan mengkonter balik, kau gemetar ketakutan. Bilang saja begitu. Kalau saya pajang betulan. Saya pajang nomor rekening saya. Kalau yang mau support silahkan. Tidak mau tidak masalah. Saya tidak pernah memaksa. Kalau mau support silahkan. Ada berkat berlebih silahkan. Kenapa kau jadi kejang-kejang? Kenapa? Itu lo yang kejang-kejang tuh. Maksud gue gini nih. Gini dengerin. Maksud gue gini. Lu kalau misalkan apa namanya? Bilang nggak malu karena lu nggak tahu malu. Emang lu mutat saya tidak malu untuk memberitakan Injil. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwasanya pemberita Injil perlu yang namanya sokongan. Saya tidak malu mengatakan bahwasanya pemberitaan Injil itu perlu dana. Saya tidak malu mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya lakukan benar, saya memberitakan Injil, menjawab syubhat-syubhat kalian. Lagi pula, dengarkan, lagi pula saya tidak di Indo. Kalau di Indo saya kerja saya kalau di Indo. Dengarkan. Kalau saya di Indo, saya siang bisa kerja, malam bisa berapologet. Saya nggak perlu sampai pasang-pasang rekening kalau saya di Indonesia. Karena saya kerja saya bagus. Kalau pulang nanti, kau tahu berapa dihargai kepala saya? Kau tahu berapa dihargai kepala saya? Kau nggak tahu? Kau kata mengatakan, dengar, ada orang, dengarkan Arafa, ada orang Aceh ngomong begini, saya orang Aceh. Kalau ada yang bisa memenggal kepala STB, saya kasih 200 juta. Ada videonya. Kamu mau saya puterin videonya? Mau saya puterin? Penting. Saya jelasin Dis ya. Makanya lu sekarang jadi orang terusir di negeri sendiri, di negara sendiri terusir. Demi memberitakan Injil, dengarkan. Demi memberitakan Injil, demi menjawab hujatan-hujatan fitnah-fitnah kalian, fitnah-fitnah Zuma, Donditan, Irina Handono yang tiap hari menghujat kekristenan, bikin podcast tentang kekristenan,
tidak ada tindakan hukum, maka saya menjawabnya. Saya melakukan counter balik, sekalipun bahasa-bahasa saya menurut saya nggak ada saya penghujatan. Saya melakukan ini. Makasih Kamika, terima kasih Kamika pausnya. Gini, yang saya lakukan ini adalah demi supaya ada counter balik terhadap fitnahan-fitnahan kalian. Karena fitnahan kalian sudah luar biasa loh. Bayangkan, dengarkan ini, dengarkan seorang ulama besar dari India, Zakir Naik, datang ke Indonesia di hadapan puluhan ribu orang, dipakai stasiun fasilitas negara, dikawal oleh polisi, dia kawal oleh polisi, membahas Kristen. Kau bilang apa? Oh, itu namanya dakwah. Apa etis? Dengarkan Arafah, apa etis seorang ulama Muslim dipakai fasilitas negara, dikawal kepolisian negara Republik Indonesia, membahas Kristen? Apa itu etis? Saya tanya sama kamu, etis nggak begitu? Makasih Kak Vito. Etis nggak? Sebentar, etis nggak seperti itu? Etis nggak? Nggak etis. Nggak etis. Sekarang ada nggak tindakan? Sebentar, ada nggak tindakan hukum? Ada nggak tindakan hukum? Tapi lu mesti tahu. Sebentar, tapi lu mesti tahu dulu, mesti tahu juga dong bahwa nggak ada fitnah buat lu, nggak ada. Apakah saya fitnah? Sekarang apakah saya fitnah? Lo fitnah, tapi benarkah? Benarkah orang dengar? Benarkah orang Islam? Dengarkan, benarkah orang Islam menciumi batu hitam? Benar nggak? Intinya. Lari kau. Kalau saya mengatakan bahwa orang Islam tidak mencium Hajar Aswad, justru saya yang fitnah. Yang mencium Hajar Aswad itu adalah orang Islam. Kok kamu bilang saya fitnah? Dis, saya mau menurunkan narasi saya sedikit pelan-pelan. Takut kau kan, takut karena kau takut. Kalau kau di counter balik, kau takut. Dis, sedikit pun, setetes pun, gue nggak takut malu Dis. Ya Allah, bukan masalah takut sama saya, kau takut berargumen. Saya tidak bilang kamu takut kepada saya, apalah saya ini, badan saya pun kecil. Dengarkan, saya tidak bilang kamu takut kepada saya. Kalau kita berkelahi mungkin saya kalah. Yang saya bilang kau takut, dengarkan, yang saya bilang kau takut berargumen karena apa? Karena terbukti kalian yang duluan, giliran ditanggepin kalian kejang kepanasan. Gua sedikit pun gue nggak takut. Kenapa? Karena gue merasa benar. Sekarang saya tanya sama kamu, benar? Benar. Apakah fitnah saya? Gini, apakah saya fitnah ketika saya katakan bahwa umat Muslim injak-injakan untuk menciumi sebongkah batu di Arab? Fitnah atau tidak? Bukan itu banyak. Gini Dis. Fitnah atau tidak itu? Fitnah atau tidak? Gitu sih, gue nggak bebas jadi ngomongnya Dis. Kasih kebebasan buat gue ngomong. Enggak, saya tanya dulu, itu fitnah nggak? Fitnah nggak? Fitnah nggak? Makanya tunggu sebentar, makanya gue merasa ngobrol dengan iblis sekarang nih. Kenapa coba? Karena lu nya begitu sih ngomongnya. Dengerin orang ngomong, kasih kebebasan Dis. Kasih kebebasan gue ngomong. Gue nggak bisa ngomong dari tadi, nggak ada celah mau ngomong. Dengerin, lu nih memframing, itu memframing. Seakan-akan orang Islam itu berangkat ke Mekah itu intinya apa? Menyembah batu. Gitu kan maksud lu kan, Dis? Oke, sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Betul tidak bahwasanya umat Muslim pergi ke Arab sampai desak-desakan, injek-injekan, sampai jual sawah, sampai nabung puluhan juta, makan ngirit ngemat pakai ikan asin doang demi berangkat ke Arab. Salah satunya pergi ke Arab adalah mencium batu ini. Makasih Bang Andre. Betul atau tidak? Salah. Itu salah nih. Kok bisa kau bilang salah? Kok fitnah? Dengarkan. Dengar sendiri. Saya tahu sendiri nih Arafah. Saya tahu sendiri ya. Saya pernah. Dengarkan. Ini saya saksi. Dengarkan. Saya tanya. Ada ibu-ibu. Saya tanya. Apa Bu cita-cita ibu? Saya pengen naik haji. Dia bilang, naik haji sekarang nggak bisa langsung. Naik haji harus antri. Kalau kamu punya duit, kamu bisa lewat VVIP. Kau bisa lihat VVIP kalau kau punya duit. Tapi kalau kau rakyat biasa, makan ikan asin, nabung sekian ini, kau harus ngantri, Arafah. Nggak percaya kau? Buktikan kalau kau nggak percaya. Untuk apa? Antri untuk apa? Antri karena jemaah kuota naik haji itu dibatasi tiap negara.
Maksud lu demi batu. Dibatasi tiap negara. Setiap negara ini jatahnya sekian per tahun. Jadi harus di ini. Kalau kau punya duit, baru kau bisa lihat VVIP. Malu niat fitnah. Kok fitnah? Saya tidak fitnah. Gimana sih kamu? Kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa lewat jalur VVIP. Kok kamu bilang fitnah? Fitnah nih, gue jelasin ya. Kenapa di mana fitnahnya? Gue jelasin nggak? Mau nggak? Gue jelasin. Silakan. Jangan dipotong. Orang-orang Islam ini pertama ya, si ibu-ibu tadi lu bilang lu jadiin dalil kan, itu pertama. Untuk jadiin dalil untuk orang-orang Islam, itu pertama ya. Kedua, orang-orang Islam pergi ke Mekah itu untuk ibadah haji, bukan untuk batu, bukan untuk ibadah haji. Apa ritual haji? Betul, salah satu riwayatnya itu kan menciumi batu. Gue potong, lu nggak mau. Tunggu sebentar. Ritual haji itu apa? Ritual haji itu pertama tawaf ya, kedua sa'i ya, sa'i itu 7 kali. Ketiga lempar jumroh. Keempat, tetap pakai ihram, pakai ihram, tetap nggak telanjang kayak zaman dulu pagan, nggak pakai ihram. Untuk apa? Untuk apa di Arafah, padang Arafah, ya kan? Untuk apa? Untuk jumroh, lempar jumroh. Ada itu tidak termasuk batu nggak termasuk. Nanti kalau ada kesempatan, waktu kosong ada batu, nah kita sempat nih kita cium. Kenapa kita cium? Karena Rasulullah pun menciumnya. Kita mengikuti Rasulullah, bukan demi batu, bukan. Karena kita cinta sama Rasulullah. Saking cintanya sama Rasulullah mencium batu, kita ikutin juga mencium batu. Begitu Sudah. Ya, Oke, sekarang saya tanya. Saya mau jujur, saya tanya nih. Betul tidak bahwasanya dalam salah satu ritual itu kalian berlomba-lomba, berdesak-desakan, injak-injakan, bahkan banyak yang mati meninggal di dalam ritual haji itu? Salah satunya adalah dalam ritual untuk menciumi sebongkah batu ini. Betul atau tidak? Lu nggak dengerin sih tadi kau bohong. Klik di Google tragedi haji, biar kau tahu ya, tragedi haji itu sudah terjadi berulang-ulang, korban jiwa banyak. Ketik saja tragedi haji dari tahun ke tahun. Betul, emang betul banyak yang meninggal. Ya Dan saya pun rela, bukan karena batu, karena jumroh pertama ya, karena tawaf ya, bukan karena batu. Kalau batu nih, kalau ada kesempatan. Saya bilang juga salah satunya. Nih, dengarkan ya, saya bacakan nih. Ini terdapat sejumlah insiden saat haji, kegiatan peziarah Muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji setidaknya sekali seumur hidup. Nih, saya bacakan nih ritual-ritual haji nih ya. Nih, perhatikan. Kegagalan dan kontrol kerumunan. Ya, nih perhatikan. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan dalam sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'aisim yang terbentang dari Mekah. Sebentar saya bacakan biar kau tahu. Saya bacakan. Yang terbentang dari Mekah menuju Madinah, daratan Arafat, berujung pada kematian 1426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Apa itu lempar jumroh? Lempar-lempar batu. Ya, batu dilempar-lemparin. Sampai seorang ulama yang bernama Buya Sakur mengatakan, ini apa nggak seperti mainan anak-anak? Dengarkan dulu. Buya Sakur, dari seorang ulama tersohor asal Jawa Barat, mengatakan, apa kita ini tidak seperti main anak-anak sih? Main lempar-lemparan batu. Itu Buya Sakur yang ngomong. Dengarkan, biar saya bacakan lagi. Nih, 9 April. Saya bacakan dulu. 9 April. Saya pakai data. Dengarkan, saya pakai data. 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di Jembatan Jamarat. 5 Maret 2001, 35 peziarah terinjak-injak sampai mati dalam sebuah desak-desakan ritual lempar jumroh. 11 Februari
Januari 2003 lempar jumroh diklaim menewaskan 14 pejalan. Saya nggak henti-hentinya ini kalau bahas ini. Ini banyak ini ritual nih, dengarkan lagi nih. 12 Januari 2006 sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh terakhir haji di Mina menewaskan 246 peziarah, melukai 289 lainnya. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah jam 13 waktu lokal saat sebuah bis para pendatang datang bersamaan dalam tempat akses menuju jembatan Timur Jararat nih. 24 September 2015 2.236 peziarah tewas pada saat berdesak-desakan. Ini ritual haji ini biar kau tahu ya, ini sudah makan banyak korban jiwa. Oke, gue jawab nih, pertama, lu sia-sia capek-capek bacain yang kok barusan. sia-sia? Ini tidak sia-sia. Saya mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Gue baru ngomong 3 kata, lu langsung serobot aja lu. Dengerin dulu orang ngomong, Dis. Lu serakah, Dis. Diskusi lu serakah. Dengerin orang ngomong. Nih, Dis, lu melebar kemana-mana, ya. Pertama lu melebar kemana-mana, ya. Kan tadi intinya tadi batu hitam tadi lu bilang Hajar Aswad. Oke, tapi nggak apa-apa, gue jawab. Kamu kan lari-lari ke ritual haji. Saya fokus ke batu hitam. Sebentar, Dis, nih dengerin. Ketika ada terjadi begitu tragedi itu, ya, yang salah Islam apa penyelenggara yang salah? Baik. Penyelenggara. Baik. Kamu percaya? Oke. Kamu Dis. Ya Allah, ya Dis. Ketika penyelenggaranya lalai, ya otomatis begitu. Kenapa? Karena orang Islam itu banyak nih, jutaan di situ, Jis. Jutaan. Ketika penyelenggaranya bertanggung jawab, nggak bakal terjadi begitu. Jadi jangan Islam yang disalahin. Lu manas-manasin orang Islam. Orang Islam panas-panasin. Pantas aja banyak yang benci sama lu. Karena merasa apa? Merasa ngobrol sama iblis. Beneran. Gua anggap lu iblis, musuh gua lu. Beneran. Tapi gua nggak bakal bacok lu. Enggak. Gua nggak bakal bacok gitu. Gua pakai argumen, Dis. Begitu, Dis. Lu jangan mentang-mentang komal lu orang naik baru ngomong sedikit tendang langsung, lu gak demen lu tendang langsung. Kurang ajar tuh namanya, songong tuh namanya lu. Nah si Juma Dis nggak mau sama lu tuh karena level lu kecil, Dis. Level lu pendek, rendah banget level lu, Dis. Juma itu levelnya tinggi, nandar tinggi. Ada satu orang yang kesian sama lu, Dis. Yusuf PI suka diskusi sama lu kan? Kenapa? Karena kesian sama lu. Kesian, Dis. Lu nya udah muja-muja si Yusuf PI. Aduh Yusuf, lu saudara gue, lu sahabat gue, dia bilang. Ya kan? Karena kesian sama lu, Dis. Tapi kalau Juma enak sama lu, Dis. Nggak bakal mau dia berdebat sama lu. Levelnya beda level. Si Juma dapat level tinggi, intelek dia. Uniriva, kalau lu kan levelnya level gembel, lu gelandangan kan, Dis. Lu nggak punya duit, Dis nih. Lu pasang lagi tuh rekening lu di layar lu tuh. Wah, kesian. Wah, siapa mau support, mengemis, malu, Dis. Wallah malu kalau gue sih, Dis. Kalau gue kenapa mesti malu? Iya, karena lu nggak tahu malu soalnya, Dis. Lu mukanya muka tembok kan, lu nggak tahu malu, dan lu di sono. Lu kalau mau kerja datang ke Indonesia. Lu berbuat baik, sopan ngomongnya, jangan mentang-mentang lu punya komal seenak-enak lu. Ayo silakan. Sudah puas. Ya, saya kasih kamu kesempatan kan, nggak ngomong kan? Sudah. Sudah belum? Kepanasan lagi. Dengarkan. Ya. Sampai hari ini jagoan Musi Juma nggak berani diskusi dengan saya. Makasih Bina Raja, makasih Bang. Ya. Sampai hari ini nggak berani jagoan Musi Juma lawan saya. Sampai hari ini sembunyi dia di keteknya dayang-dayangnya. Saya datangin nggak berani. Nah sekarang kamu bilang bahwasanya siapa yang salah, siapa yang ini? Apakah Allah ataukah jamaah hajinya sendiri? Dengarkan. Di dalam Bible, makanya saya sangat nggak setuju sekali nih kalau kau memang mengatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan yang dalam Bible. Kalau rumah Tuhanmu memang benar, bukan rumah Tuhan di dalam Bible. Bagaimana Tuhan di dalam Bible memerintahkan? Di manakah rumahnya didirikan? Dia memerintahkan supaya rumahnya didirikan di Bukit Moria. Perhatikan, di Bukit Moria rumahnya didirikan. Walaupun ia sendiri berfirman, langit adalah singgasanaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagiku?
Tetapi supaya namaku disebut di sana, diizinkan oleh Tuhan dibangunkan bait untuknya. Di mana? Di Bukit Moria. Biar apa? Biar rumahnya itu nggak kebanjiran kayak rumah Tuhanmu. Lihat nih. Rumah siapa ini yang dilayar ini? Itu Sama kamu. Dengar dulu. Ini rumah siapa yang dilayar ini? Rumah siapa yang dilayar ini? Dengar, rumah siapa yang dilayar ini, Arafah? Jujur, rumah siapa? Ka'bah. Banjir nggak di situ? Banjir nggak? Banjir, emang ada sejarah banjir. Sekarang saya tanya sama kamu, seorang tukang bangunan yang nggak lulus SD tidak akan mendirikan rumah di mana air akan berkubang di situ. Setuju nggak kamu? Itu Ka'bah. Dengar, kau jangan kejar-kejar, dengarkan. Makasih Kak Vito. Dengarkan. Arafah, dengarkan. Kau tadi udah bicara, kau lempar kemana-mana, main kemana-mana, saya diam. Saya tahan, saya diam. Saya nggak ngomong. Sekarang coba kamu gantian. Seorang tukang bangunan yang paling dungu sekalipun, yang nggak lulus SD, ketika dia bangun rumah, dia tahu apakah rumah itu nanti jadi kubangan air, rumah kodok di situ atau enggak. Itu seorang tukang bangunan yang paling dungu. Makanya setiap orang bangun rumah selalu dia minta, kalau ini kurang tinggi, uruk, kasih timbunan tanah. Supaya apa? Supaya nggak jadi kubangan air. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang nyuruh rumah Tuhanmu bangun rumah di sini? Siapa? Gue kalau jawab jawab dulu. Siapa yang nyuruh bangun rumah Tuhanmu di sini? Nah, jawabnya karena lu nya bacot mau lari. Dengarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 bahwasanya rumah itu akan menjadi tempat yang aman. Ya, surat Al-Baqarah 125. Rumah Allah menjadi tempat yang aman, tapi dari tahun ke tahun, kemarin yang terbaru, kalau nggak salah 2000 berapa itu, sebuah kren jatuh menimpa jemaah haji yang lagi di Mekah sana, meninggal banyak orang di sana. Ya, belum lagi yang terbaru kemarin, ya ada lagi angin sampai bertiup kemana-mana. Pokoknya tempat ini, rumah Allah ini, di musim-musim tertentu seperti hujan ini banyak sekali, dari mulai angin topan lah, banjir lah, keren jatuh lah, injek-injekan lah, sampai meninggal banyak sekali nggak kehitung. Bahkan banjir, bahkan kalau kalian klik di Google, banjir Ka'bah ini sudah terjadi bahkan sebelum Muhammad lahir sampai hari ini. Bahkan teknisi-teknisi di Jepang lah yang dipanggil untuk supaya mengatasi banjir-banjir di Jepang di Ka'bah ini. Sekarang sudah dibangun gorong-gorong dan lain sebagainya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu Arafah, saya tanya sama kamu, dengarkan, ya. Apakah benar bahwasanya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini? Betul atau tidak? Begini. Jawab dulu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Oke, sebelum gue jawab, gue nanya dulu sebentar nih, masalah Ka'bah ya, masalah Ka'bah. Kamu tahu nggak itu Ka'bah dibangunnya kapan? Aduh, kau lari kemana-mana. Intinya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini. Bagaimana mungkin? Dengarkan, bagaimana mungkin rumahnya dibangun di sini, sedangkan di sini tempat langganan banjir? Iya, kok tahu deh tadi. Dengarkan, banjir di Ka'bah itu sudah terjadi berulang-ulang. Itu bukan sekali dua kali. Banjir di Ka'bah itu, Arafah, dari zaman sebelum Muhammad. Bahkan kalau kalian klik di Google, ada orang yang tawaf sambil berenang. Berenang dia tawafnya. Nah, lu bohong bohong. Kenapa? Klik di Google tawaf sambil berenang. Kau catat itu ada. Lu buktiin jangan. Lu bohong. Lu buktiin jangan. Gue buktiin ya. Ini buktinya nih. Kan? Ini buktinya nih, lihat nih. Nggak mau dengerin. Lihat nih. Nggak mau dengerin nih. Rumah Firaun yang kalian bilang setan, dia nggak pernah banjir. Sedangkan rumah Tuhanmu berapa kali banjir? Lu ngomong aja sendiri deh, Dis. Kok ngomong sendiri memang
kamu itu? Bukan lu orang ngomong lu langsung diputus lagi ngomong, jadi capek gue nya. Dis nih dengerin, itu Ka'bah sudah ada di zaman Nabi Adam, Dis. Bukan arsitek, bukan itu yang bukan. Itu di zaman Nabi Adam itu udah dibangun. Sejarahnya pembangunan siapa yang bangun gua nggak tahu ya. Mungkin aja Nabi Adam. Nabi Adam membangun di lembah yang ada airnya. Ketika itu padang tandus. Padang tandus itu nggak ada airnya. Ya gua pernah baca riwayat. Itu ada air, genangan air. Ternyata itu air dibangun di situ karena butuh air kan. Sekali-sekali butuh air. Ternyata itu air hujan yang menggenang di situ, Dis. Ketika hujan emang itu lembah, Dis. Emang lembah, banjir. Ya, yang bikin siapa nggak tahu. Kalau misalkan itu Ka'bah pertama kali ada di zaman Nabi Muhammad, ya pastilah orang-orang yang berkompeten yang bikin, insinyur modern yang bikin. Begitu, Jis. Jangan ditambah lagi, lo jangan ditanya lagi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu di zaman Muhammad ada nggak arsitek? Ada. Ada arsitek. Kenapa rumahnya Allah dibangun di satu tempat yang air sering berkubang di situ? Karena butuh Nabi Adam waktu itu butuh air. Ya ngarang aja kamu. Adam butuh air. Gue ngomong dari tadi lu nggak Arafah, seorang tukang bangunan saja Arafah yang nggak sekolah tahu dia di mana harus mendirikan rumah. Kok kamu percaya sama Tuhan yang mendirikan rumah tempat jadi kubangan air kayak begitu? Nabi Adam, gue bilang Nabi Adam kan tadi. Arafah, sekarang gini aja dah, gini aja biar ringkas aja, gini biar ringkas, biar nggak berdebat kusir. Dengerin, simple Arafah, gini. Kalau kau punya rumah, di mana di situ air berkubang, ya, kau beli rumah, ya, terus kau tidur, hujan malam, waktu kau bangun pagi, turun kau dari tempat tidurmu, air semua di bawah tempat tidurmu, kodok berenang sama ikan. Menurut kamu bengak yang bangun yang rumah? Ya, gue jawab ya. Lo enggak, saya jawab dulu. Bengak nggak yang bangun rumah? Dengar, bengak nggak yang bangun rumah? Oke. Bengak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Rumah Allah di mana adalah Allah kau yakini pencipta langit dan bumi, alam semesta, galaksi, miliaran galaksi yang begitu tiada taranya, mendirikan rumah di tempat yang menjadi kubangan air. Menurut kamu gimana? Siapa yang bikin? Allah yang bikin. Yang bikin siapa? Jadi siapa yang memerintahkan rumahnya dibangun di situ? Siapa yang memerintahkan rumahnya dibangun di situ? Siapa? Itu Nabi. Kan sekarang udah ada bukti. Yang bikin supaya rumahnya dibangun di situ siapa? Nabi Adam. Oke, atas perintah siapa dibangun rumahnya di situ? Gue nggak tahu masalah itu, gue nggak tahu. Nabi Adam. Aduh, udah selesai Rafa, udah selesai, nggak ada yang perlu didiskusikan lagi ya, udah selesai. Capek saudara-saudara, aduh, lelah saudara-saudara, lelah. Sampai haus, capek. Ginilah teman-teman yang berdebat ini ya. Jangan dikira teman-teman ya campur emosi, otot, urat leher, pita suara, semua di sini teman-teman dalam berdebat ini teman-teman. Tapi ya itulah, semuanya demi apa? Semua kembali kepada penonton. Kalian sendiri yang menyimpulkan mana yang benar, mana yang patut diikuti. Ya, ambil kepada hati masing-masing. Saya percaya nurani kalian dan akal kalian bisa berpikir. Ya, silakan Pak Reza. Pak Mullah. Oke Bang, selamat siang Bang. Selamat siang Pak Reza. Gimana kabar Pak Reza? Sehat Bang, udah 3 bulan kita nggak jumpa Bang. 3 bulan? Ah enggak, baru berapa hari. Jangan bilang 3 bulan. Ya udah 3 bulan lah. Mana Pak Reza? Coba nyalakan kamera dulu lah Pak Reza lah, biar kelihatan gantengnya Pak Reza ini. Pak Reza ini kan sekarang udah jadi artis ini Pak Reza ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Reza. Oke, tunggu Bang. Nah, kan keren Pak Reza. Ya, gimana Pak Reza? Kenapa Bang? Apanya Bang? Betul nggak itu Pak Reza? Kalau mau naik haji, kalau lewat jalur khusus, bisa hajinya langsung cepat. Nggak usah ngantri, bisa nggak? Bener nggak? Bisa. Bisa. Jangan dibilang saya bohong. Coba Pak Reza, menurut Pak Reza, mana lebih penting?
menafkahi keluarga, berjuang supaya uang itu dibuat untuk modal usaha, bekerja, atau uang itu dipakai untuk bayar pergi ini ke Arab untuk mencium-cium batu, lempar-lempar batu, putar-putar batu? Ya kalau saya sih bang, lebih penting untuk makan kita dulu lah. Iya. Dan ini banyak loh teman-teman, bahkan itu Ustadz Syarif Ubaidillah dulu gara-gara ini dia bilang, saya daripada naik haji mendingan saya buat modal usaha, kata dia. Langsung banyak yang menghujat. Iya, langsung dia bilang, saya pernah lihat satu video dari, kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah, kalau nggak salah ya, saya lihat begini, Pak Ustadz ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Haji dulu atau usaha dulu? Dia bilang haji dulu katanya. Lu bisa ngomong gitu karena lu banyak duit. Gimana orang yang hidupnya pas-pasan? Begitu banyaknya yang hidupnya serba pas-pasan. Coba. Ya lu bilang aja gitu karena memang banyak duit, ya nggak Pak Reza? Betul nggak? Betul. Apalagi kemarin tuh ada di Yusupe itu, Yusupe juga ada. Saya dengar kan, saya adalah agen pemberangkat haji dan umroh katanya. Iya jelas kalau mereka yang ngomong mah ya haji dulu. Karena apa? Ya karena mereka kebagian, gimana? Saya di sini ini bukan apa-apa. Saya di sini ini coba membuka ini pola pikir kita, gitu loh. Lagipun saya nggak urusan sama itu sebenarnya. Tapi cobalah gimana Pak Reza? Menurut Pak Reza, Oke. bahwa orang mencium-cium batu, menurut Pak Reza ini pengkultusan batu nggak? Ya kalau jujur saya katakan sih bang, bagi yang melakukan itu ya pengkultusan, bagi yang melakukan ya. Padahal Pak Reza Muslim ya. Muslim. Tuh. Pak Reza Muslim, tapi mengakui nih. Coba saya panggil dulu Muslim yang satu lagi nih Pak Reza, biar jelas ini. Halo Edis. Iya Aljabar, gimana nih Pak Reza sudah mengakui tuh, katanya mencium batu itu pengkultusan. Yang banjir tadi, yang Sebentar. Kamu setuju nggak dengan Pak Reza? Jangan dilaga Edis. Kok jangan dilaga? Nggak boleh kayak gitu Edis. Sebentar, kamu setuju nggak dengan Pak Reza? Ajaran kasih. Kamu berbelat-belit di bawah aja lah. Ya, gimana Pak Reza? Seperti yang saya bilang tadi bang, kalau bagi yang melakukan itu, kalau menurut saya pribadi jujur itu pengkultusan, termasuk pengkultusan. Jadi kalau masalah terkait haji itu tadi bang, lebih dulu haji apa kita menyempurnakan kehidupan kita, terkhusus tadi abang bilang tadi makan, saya bilang ya kita dululah makan baru kita naik haji. Sama itu bang, seperti mendirikan sholat pun begitu. Kita kalau di dalam keadaan sholat, apabila kita itu di dalam keadaan lapar, dianjurkan bang, makanlah dulu baru kita sholat, bukan sholat dulu baru makan. Nah gitu juga masalah haji itu tadi bang. Jadi kalau masalah pengkulturan itu tadi ya, kalau saya bernarasi ya memang iya. Tapi ada tapinya bang. Nah, itu kan kita katakan pun itu pengkulturan, karena bagi kami Islam itu bang, akan ada Nabi Muhammad. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya seharusnya diikuti. Ya gitu dia bang gitu. Terus Muhammad, menurut Pak Reza, Muhammad mencium-ciumi batu itu atas perintah siapa? Ya kalau menurut saya sih bang, kalau saya yang bodoh ini sih di Al-Quran, kalau menurut saya seperti yang aku dengar tadi abang bernarasi dan juga lawan abang berdebat, kalau menurut saya sih bang, kalau memang dia tidak ada di dalam Al-Quran ya, tapi dalam Al-Quran yang tersurat ya. Bukan gini Pak Reza, saya sudah baca Al-Quran itu Pak Reza, tidak ada di dalam Quran itu ayat yang mengatakan pergilah ke Arab menciumlah batu, itu nggak ada. Ya pas bang, betul. Kalau menurut pertanyaannya dari mana ini bang? Karena begini, sebelum ada Islam
Hajar Aswad ini sudah ada. Bahkan menurut riwayat-riwayat dikatakan bahwa Ka'bah itu tadinya adalah tempat penyembahan berhala. Orang-orang Mekah, pagan Mekah, mereka tawaf sambil telanjang. Mereka menyembah 360 berhala di situ. Lalu kenapa ritual itu sekarang dilanjutkan? Ya gimana ya saya katakan gini, apakah umat muslim melanjutkan ritual itu? Yang abang bilang tadi, yang melakukan tawaf di sana sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang melakukan tawaf di Mekah tersebut. Dan itu kaum apa tadi abang bilang? Quraisy. Orang-orang Quraisy, orang-orang pagan Mekah. Iya ya, orang-orang Quraisy ataupun pagan Mekah. Jadi begini bang ya, kalau saya berpendapat kalau masalah itu bang, mungkin memang ini nggak kelas saya ini, tapi mana tahu. Ini pendapat saya ya. Itu dulu yang pertama sekali melakukan tawaf di sana yaitu orang-orang pagan Quraisy, ataupun bisa kita katakan adalah orang-orang bukan Islam, kan begitu kalau menurut abang? Oke, jadi kalau memang dia bukan orang Islam, jadi sekarang itu tawaf itu tetap dilakukan di sana di daerah Mekah, yaitu sesuai daripada ajaran agama Islam. Dan yang melakukan tawaf yang di Mekah itu yaitu panutan kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu kan? Jadi seperti yang abang tanya, kenapa dulu orang yang bertawaf di sana itu berpakaian tidak berpakaian ataupun telanjang ataupun bugil, dan kenapa sekarang tawaf di sana sudah memakai pakaian Kain ihram. Iya, apakah itu Islam tidak melakukan modifikasi dan melanjutkan ajaran orang Quraisy itu? Di sini bang, terkait ini menarik nih bang, termasuk abang bertanya tadi apakah ini modifikasi. Kalau menurut saya sih ini memang termasuk modifikasi. Berarti abang mengakui bahwasanya orang-orang Islam, abang sendiri adalah seorang Muslim, mengakui bahwa ritual orang-orang Quraisy ini ya adalah ajaran orang Islam ini meneruskan ritual ajaran orang-orang pagan Mekah ini. Di sini bang, kalau menurut saya bukan mengikuti ritual. Yang saya ambil poin tadi di sini bang, terkait masalah berpakaian itu tadi. Karena kan di zaman Nabi Muhammad kita kan sudah mempunyai namanya adab. Yang jelas kita melakukan tawaf itu harus sesuai dengan adab. Apakah pantas seorang manusia melakukan tawaf di tempat suci menurut ajaran agama Islam tidak berpakaian ataupun telanjang gitu loh. Jadi disinilah letak modifikasi yang saya bilang itu tadi, perubahan yang dibuat oleh Nabi Muhammad tadi itu loh bang. Tapi kalau masalah spiritual yang abang bilang ataupun apanya itu saya nggak sampai ke sana bang. Saya bagus terus terang saya nggak tahu. Karena saya orang bodoh, bukan orang pintar. Oke, tapi intinya Bang Pak Reza mengakui bahwa orang Islam, Anda Muslim. Waduh, Pak Reza nampaknya takut nyalakan kamera ini. Apa perlu kita sama-sama on cam ini Pak Reza? Apa perlu kita sama-sama on cam ini? Nggak apa-apa, Soalnya banyak yang bilang on cam. Nanti saya on cam gini. Saya itu sebenarnya punya syarat ya. Saya akan on cam, tidak ada penutup muka, tidak ada ini. Kalau si Juma juga on cam. Ini saya on cam nih. Oke, Pak Reza. Oke, mantap. Ganteng ya bang. Kalau saya bilang Zuma kalau on cam lepas masker, saya juga on cam tanpa topi, tanpa kacamata. Yuk, silakan si Juma. Ya. Kita diskusi. Oke, lanjut Pak Reza. Jadi Pak Reza termasuk orang yang mengimani itu ya. Mengimani bahwasanya ritual tawaf itu adalah sebuah lanjutan dari orang-orang Quraisy menurut Pak Reza. Ya, kalau menurut saya yang bodoh ini mungkin iya bang, karena saya bukan ahli. Waduh, terima kasih. Aduh, saya kalau on cam nanti banyak yang kasih gift saya ini bang. Aduh, saya tutup dulu lah kamera saya bang. Pak Reza, nanti banyak yang gift saya tuh. Teman-teman, kalau kasih gift saya itu sebenarnya langsung saja ke rekening teman-teman. Kalau lewat kayak gini nih sebenarnya dipotong 60%, banyak yang nggak tahu itu. 60% dipotongnya sama tok-tok ini. Jangan ngomongin juga lagu bang.
Tapi terima kasih, tetap saja terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang memberi support kepada saya. Karena support dari kalian itu teman-teman, kita bisa terus survive ya. Kita bisa terus on air, kita terus bisa menyiarkan kebenaran ini untuk menjawab si Juma dan kawan-kawan yang para penghujat itu teman-teman ya. Tetap saja saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, seperti itu. Ya, lanjut Pak Reza. Artinya Pak Reza bahwa apa yang dilakukan itu merupakan terusan dari ajaran orang-orang Quraisy. Lalu kenapa Pak Reza percaya dengan Islam kalau Islam sendiri menurut Pak Reza adalah terusan dari ajaran orang-orang Quraisy? Ini kembali seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya Bang ya. Kebenaran apapun, sebuah kebenaran apapun yang diucapkan ataupun disampaikan, termasuk Abang, bila mana hati itu belum mengatakan ya, nggak bisa Bang tergoyahkan Bang. Begitu juga sebaliknya, Abang kan begitu juga kan. Hidayah itu belum ada Bang gitu. Hidayah itu nggak bisa diminta loh, nggak bisa datang sembarangan. Itu yang mendapatkan hidayah itu, kalau menurut saya pribadi, itu orangnya orang-orang pilihan gitu loh, bukan semua. Jadi ya, tapi kan intinya Pak Reza bahwa itu merupakan terusan dari orang-orang Quraisy, terusan dari pagan Mekah. Berarti bukankah apa yang Abang percayai, Pak Reza percayai itu adalah ajaran modifikasi dari pagan Quraisy Mekah? Betul. Cuma iya, kalau sudah betul kenapa masih diimani? Ini kan termasuk orang-orang yang nekat ini Pak Reza ini kalau begitu. Tetapi Bang, tetapinya ada ya. Itu tadi. Saya begini ya Bang ya. Jujur saya katakan sama Abang. Di depan saya itu ada seorang makhluk. Ini perumpamaan saya katakan ini. Ada seorang makhluk. Dan makhluk ini tadi sudah dikategorikan, sudah dikatakan orang bahwasanya si beliau itu adalah orang yang kafir. Orang yang di luar dari jalur ajaran yang benar kan gitu. Tapi Bang, saya itu tidak berani, sampai kapanpun saya itu tidak berani untuk mengatakan si beliau itu adalah seorang yang kafir. Karena hak saya tidak ada di sana Bang, kapasitas saya nggak ada di sana gitu loh. Jadi begitu juga saya tadi termasuk yang Abang sampaikan tadi masalah pagan Quraisy itu tadi. Saya nggak berani loh. Mengatakan bahwasanya itu adalah Halo Dis. Ya silakan Pak Reza. Nah, jadi itu tadi Bang, saya nggak berani mengucapkan dia itu adalah sebuah ajaran yang salah atau benar. Karena intinya begini Bang, tapi saya belum Pak pernah Reza, sampai ke zaman itu tadi. Zaman Pak Reza, itu izin, saya Pak Reza. rasakan gitu loh. Pak Reza, di Kristen juga tawaf ada loh. Nabi Daud itu di Alkitab tawaf. Nih, saya buktikan. Di Mazmur 26 itu Nabi Daud di Alkitab tawaf loh. Kita baca ya. Sebentar, Aljabar, tawaf mengelilingi apa? Iya, mengelilingi Mesbah. Udah ada di situ bait Tuhan di zaman Daud. Loh. Ada. Sebentar, di zaman Daud sebentar. Apakah di zaman Daud bait Tuhan sudah didirikan? Nih, mengelilingi Mesbah. Sebentar, apakah bait Tuhan sudah didirikan di zaman Daud? Udah, berarti kau tidur dulu di bawah. Kau tidur di bawah. Kok udah gimana kamu itu? Tidak ada bait Tuhan di zaman Daud. Bait Tuhan, Daud ingin mendirikan bait Tuhan, tetapi Tuhan mencegahnya karena tangannya penuh dengan darah. Yang diizinkan untuk mendirikan bait Tuhan itu adalah anaknya Daud, yaitu Salomo. Gimana kamu itu? Jadi ketika Daud mengatakan di situ mengelilingi baitmu yang kudus, itu nggak berbicara mengenai bait. Orang baitnya belum ada kok, ada-ada aja kamu itu. Jadi gitu Bang. Kalau prinsipku gini tadi kan. Saya itu begini prinsipnya Bang. Karena saya itu apabila ada seseorang yang berani menyalahkan saya angkat tangan, saya terima kasih kepada orang tersebut.
Dan saya itu nggak mau menyalahkan ataupun mencari kesalahan seseorang, siapapun itu gitu. Itu prinsip saya bang gitu loh. Jadi ini saya sangat terima kasih buat Abang Edis bila bisa mendapatkan titik kesalahan yang ada pada diri saya khususnya gitu loh. Loh, kan tadi Pak Reza sudah mengakui bahwa ajaran Pak Reza itu merupakan terusan, merupakan penerus atau ada katakan modifikasi dari ajaran orang-orang Quraisy. Sementara orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang pagan. Lalu bagaimana Pak Reza bisa meneruskan itu? Edis, jangan kemana-mana Edis. Tuhan kau aja belum tahu siapa Dis. Mana-mana kau Dis. Justru kau yang lari kemana-mana. Ini lagi bahasa apa? Kau lari kemana? Siapa Tuhan kau Dis? Tuhan kau siapa? Nanti ku tanya kau siapa Tuhanmu, kau harus konsili dulu. Kemarin sudah saya bahas loh itu. Siapa Tuhannya orang Islam? Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Gimana kamu itu? Masa mau itu lagi diulangin? Fokus dulu ke sini. Yuk, kita bahas dulu mengenai Hajar Aswad ini atau batu hitam ini. Apakah kalian itu pengkultus batu hitam? Nah, ini Pak Reza sudah mengakui. Pak Reza sudah mengakui kan Pak Reza bahwa ini orang-orang yang menciumi batu adalah pengkultus batu hitam? Oh, Oke, saya mengakui sesuai nalar saya bang, sesuai ilmu. Sesuai yang nalar dia diakui itu. Coba Andri, apa bagaimana? lagi? Bagaimana pendapat Anda itu? Pak Reza itu Muslim, dia mengakui itu. Siapa? Pak Reza? Kenapa dia? Dia Muslim, dia mengakui bahwa orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah orang-orang yang mengkultuskan batu hitam. Oh gitu, dia bilang yang mencium, berarti nggak semuanya mencium gitu ya? Berarti masih banyak yang tidak mencium gitu ya? Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mencium Hajar Aswad nggak? Tidak. Oh, Muhammad tidak mencium Hajar Aswad katanya. Yang tidak kau ketahui. Terlalu. Oke, jadi orang Islam nyium batu ini ngikutin siapa? Kalau ngomong kami langsung ketawa, ribut-ribut. Andri, saya tanya sama kamu, Gimana? orang-orang Islam nyiumin Hajar Aswad ngikutin siapa? Apa? Ngikutin siapa? Tidak ada ngikutin, siapa ngikutin? Tidak ada ngikutin. Gimana Bu Sofi? Ini gimana nih pasiennya Bu Sofi? Anda tidak kau ketahui. Gimana Bu Sofi? Ini pasiennya tahu. Jangan sosok tahu pula, gitu loh. Tidak ngikutin Muhammad katanya. Oke, saya tanya dulu sama Ahmad. Muhammad menciumi tidak? Ahmad? Ahmad? Muhammad menciumi tidak? Oke, halo Bu Sofi. Oke, nampaknya dia tidur. Oke, kita turunkan dulu, kita ganti ya. Sebentar ya. Nampaknya dia tidur. Sebentar, saya naikkan dulu. Saya naikkan dulu yang Muslim ya. Saya naikkan dulu yang lain, saya Muslim ya. Gini. Tunggu dulu. Dengarkan, Gini, dengarkan. Rudi. Biar aja. Gimana? Oke, Rudi Siregar, Muslim bang. Iya, Bang Rudi Muslim bang. Iya bang. Oke, abang tahu nggak tentang banyaknya orang Islam yang datang ke Arab menciumi batu hitam? Tahu. Oke, itu ngikutin siapa bang? Halo? Ngikutin siapa Rudi? Itu suaranya Bang dia, suaranya Bang. Ya. Hah? Ngikuti ajarannya. Iya, ngikutin siapa itu? Siapa yang diikuti kok sampai cium-cium batu begitu? Tahu bang. Sebentar, Rudi, ada berisik banyak suara anak-anak, saya turunkan dulu ya. Coba, Ahmad. Cium-cium batu itu ngikutin siapa, Ahmad? Oke, ini kayaknya udah banyak yang naik, tapi karena lama nggak saya naikin, akhirnya ditinggal ini. Jadi begini Andri Syah,
Mana? Mereka cium-cium batu itu karena mereka itu mengikuti Muhammad. Karena Muhammad menciumi batu itu juga. Nggak ada Muhammad menciumi. Muhammad nggak menciumi batu itu. Tidak. Oh, Pak Reza, setahu Pak Reza Muhammad mencium batu itu nggak, Pak Reza? Oke, terima kasih Bang. Nah, di sini saya jawab ya. Hajar Aswad di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak ada perintah untuk mencium maupun mengusapnya. Namun sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Muslim harus meneladani apa yang beliau lakukan dalam pelaksanaan syariat. Nah, itu yang saya tahu Bang. Oke, jadi menurut Pak Reza Muhammad menciumi batu ini nggak? Ya kalau menurut saya mencium Bang. Sekarang ini kok nekat sekali nih Andrian, saya bilang enggak. Tidak kenapa? Oke. Bilang tidak kenapa memang ya? Jadi Muhammad tidak menciumi batu ini? Tidak. Oke, kau tidur dulu. Kau belajar Islam dulu. Kau belajar Islam dulu. Masa kamu nggak tahu Muhammad nyiumin batu itu? Ada-ada aja kamu. Berapa lama kamu jadi orang Islam? Kamu jangan-jangan mualaf kamu kemarin sore. Itu pun kemarin sore. Itu pun udah jam 6:30. Ada aja. Siang, Bang Oke, Edis. Alif. Selamat siang Muslim Bang Alif. Ya, saya Muslim Bang. Oke, betul Bang tidak Edis. Alif bahwasanya Muhammad mencium-ciumi batu ini? Mohon maaf sebelumnya Bang Edi, saya emang orang Islam, tapi saya kalau masalah agama belum terlalu mahir. Belum mahir. Lalu kalau Boleh belum mahir saya kok kesini? Bolehkah saya Nanti bertanya? sebentar. Kalau belum mahir kok belum kesini? Nanti saya difitnah lagi sama Alwan. Kamu ngadepin yang Islam-Islam awam katanya. Loh, gimana lo? Saya sudah ngundang si Juma, si Rifa, nggak berani datang. Saya Gimana? Bang Edis, saya boleh tanya nggak? Mau lari dari tema? Iya, boleh nggak? Oh, kalau lari dari tema nanti dulu, dibawa dulu. Saya undang Ustadz Anda kemari ya. Jangan lari dari tema. Tema kita hari ini. Jangan kemana-mana. Ya, tolonglah. Pak Reza jam berapa Pak Reza di sana? Jam 12.32, jam 11.32 Bang. Mau Jumatan kah? Bentar lagi Bang ya. 10 Oke lah. Mungkin ini terakhir lah. Nanti mau Jumatan. Oke, kita tanya dulu nih. Halo, Gun Saleh Muslim Bang? Gun Saleh? Gun Saleh bukan Muslim. Oke. Yang Muslim aja ya. Aduh, tadi saya sapa tapi inisial T. Inisial T kamu bilang naik, tapi kamu kalau nggak ngajukan permintaan naik gimana mau naik? Kalau mau naik, ajukan permintaan naik. Nggak mungkin saya bisa naikin. Ya, yang muslim follow channel saya ini biar kalian tidak terlena oleh si Jusu PI. Si Jusu PI kan nggak pernah bahas-bahas yang begini. Silakan Muslim. Ini banyak orang gila Pak Reza. Udah banyak orang gila gara-gara nonton ini Pak Reza. Rio Hip Hop Muslim Bang. Ya udah banyak orang gila Pak Reza. Ya mungkin Pak Reza kalau mau Jumatan lah dulu Pak Reza. Tapi ingat Pak Reza, kalau Pak Reza sendiri Pak Reza sudah pernah kan meninggalkan Jumatan lebih dari 3 kali kan berturut-turut? Pernah Bang, pernah. Nah, bukankah itu udah disebut kafir Pak Reza? Kembali ke tadi, tidak ada hak seorang manusia pun mengatakan seorang manusia itu kafir. Termasuk Muhammad tidak berhak mengatakan seseorang kafir. Ya kalau menurut saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum. Gimana? Belum. Termasuk Muhammad tidak berhak juga mengatakan Anda kafir. Tidak berhak dia. Beliau tidak berhak menurut saya mengatakan saya itu adalah seorang kafir. Tapi di hadis dikatakan meninggalkan Jumatan 3 kali maka seseorang itu kafir. Siapa yang mengatakan? Itu Allah. Kalau menurut saya Bang.
Oh begitu. Oke lah Pak Reza, mungkin nanti bisa kita sambung lagi Pak Reza. Pak Reza kan sudah mau Jumatan, teman-teman pun yang lain juga sebenarnya Jumatan. Jadi oke lah, silakan Pak Reza kalau mau Jumatan. Oke lah teman-teman ya, karena kita juga sudah cukup lama diskusinya teman-teman ya. Mungkin kita istirahat dulu teman-teman, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Dan teman-teman pengumuman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mulai hari ini kita diskusinya itu sudah mulai kita rutin ya. Jadi ada mulai rutin jam-jam tertentu nanti misalnya kita jadwalkan teman-teman rutin. Mudah-mudahan bisa terus-menerus siaran. Karena banyak yang tanya, Bang kok nggak pernah siaran katanya. Aku curiga yang nanya ini nggak follow. Follow Bang, kalau saya siaran pasti ada notifikasi di TikTok si ini sedang live gitu. Follow biar nanti teman-teman tahu kalau saya sedang siaran. Dan yang muslim juga supaya kalian bisa diskusi naik ke sini, diskusi dengan saya. Naik jangan di akhir-akhir. Kalau di akhir-akhir ngantri nanti kamu sampai 1,5 jam di bawah. Sejak awal naik duluan gitu loh. Jangan giliran sudah lama siaran baru kalian di bawah ngamuk-ngamuk. Saya nggak dinaikkan. Dari awal naik. Kalau di belakang-belakang kau nanti di antrian belakang sendiri. Sampai selesai acara pun kau nggak naik-naik gitu loh. Ya, jangan lupa ya muslim-muslim ini follow akunnya Edis TV supaya kalian tercerahkan. Ya, undang guru kalian si Juma naik kemari. Itu Bang, lawan dulu Edis TV itu Bang. Wah, saya yang situ dibikin babak belur terus. Nah, undang si Juma naikkan. Ya, seperti itu. Jangan si anu terus kau ikutin si PI terus kalian ikutin. Di sana kau terlena terus dibikin si PI ya. Follow di sini. Oke teman-teman, itu dulu hari ini ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu. Sekali lagi teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah support saya ya teman-teman ya. Baik melalui GIF, baik melalui langsung, saya ucapkan terima kasih karena pemberian dari kalian itu yang bisa membuat saya terus survive, yang bisa membuat saya terus siaran seperti ini, yang membuat saya terus-menerus memancarkan atau mengudara untuk menjawab syubhat-syubhat dari mereka sekaligus mengcounter balik. Ya, sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Kiranya perbuatan kalian itu dibalas oleh Tuhan. Begitulah siaran hari ini teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara diskusi-diskusi atau debat Edis TV yang selanjutnya. Sampai ketemu kembali. Shalom. Bisa nggak gunung masuk botol? Kalau itu pernah ditanya Pak pada zaman Imam Ja'far. Bisa atau enggak Pak? Pakai dalil Pak. Bisa atau enggak? Iya dalilnya gini. Dalilnya bagaimana mungkin to hold Friday prayers for the Muslims in Madinah before the apostle was siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Jadi yang mengajarkan sholat Jumat pertama kali itu bukan Muhammad. Muhammad entah lagi di mana waktu itu. Mungkin lagi enak-enak. Yang mengajarkan pertama adalah Mus'ab bin Umair. Catat ini. Ini ditulis oleh sirahnya Mus'ab bin Uqbah. Mus'ab bin Uqbah ini adalah tulisan sejarah tertua tentang Islam yang fragmennya tidak ditemukan sampai sekarang, sehingga fragmen yang paling tua itu adalah punyanya Ibnu Ishaq. Ya, ini bukunya Ibnu Ishaq. Saya scroll ke atas. Ini bukunya Ibnu Ishaq. Ya. Untungnya saya punya juga buku aslinya, mana ya? Ya udah sering saya tunjukin lah ya. Nih buku aslinya. Ya. Lo kabur prop. Lo kabur. Ya, musuh keluar dari line. Ini buku asli. Ini buku aslinya, ini buku terjemahan bahasa Indonesianya. Ya udah teman-teman pasti udah hafal lah. Saya sehari pasti buka ini 2-3 kali. Iya. Nih. Wow. Ceritanya di sini. Emang Mus'ab bin Umair itu adalah yang ngajarkan sholat Jumat. Percuma kalian sholat Jumat. Muhammad nggak pernah ngajarin. Itu si Mus'ab Umair itu, siapa tadi namanya? Lupa. Mus'ab bin Umair. Nah itu orang apa, Prof?
Dia orang Arab tapi dia lama tinggal di kerajaan Kristen Ethiopia. Itu Islam nggak? Islam. Loh, harusnya jadi nabi itu. Loh. Aduh, halo Kak Birgita. Birgita nih namanya, ya. Halo. Kak Birgita. Assalamualaikum. Loh. Kok nggak ada? Ada nggak sih Pak Prut suaraku? Halo Kak Birgita. Birgita. Fafa Mama. Halo Dream. Halo. Jelas. Kepencet, Mbak. Oh, oke. Di bawah. Siap. Jangan lupa pencet-pencet muka saya ya. Tap-tap ya. Adiknya Agatha naik aja, adiknya Agatha. Bentar aja saya jelasin. Silakan, naik aja. Saya nggak akan keluar dari Alkitab jelasin 25 Desember. Bahkan tulisan 25 Desember tuh letter tulis. Siap, silakan. Itu ada di atas. Mana dia? Nah ini. Silakan adiknya Agatha. Pertanyaannya apa? Jangan di mute bro. Ngomong pertanyaannya. Halo. Iya, halo Kak. Selamat siang. Salam sejahtera. Loh, turun dia. Dia memang kesini kemarin itu udah berkali-kali. Nggak berani ngomong. Yaudah, kita kasih yang lain aja dulu tanya. Silakan Kangki. 25 Desember saya jelasin habis ini ya. Tanpa buka di luar Alkitab ya. Saya jelasin dari Alkitab. Silakan Kangki. Halo. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia.
yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.